Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, Basnas ini sudah ada undang-undangnya ya, Prof ya. Tapi undang-undangnya kan baru pengelolaan zakat ya. Jadi belum mengatur kalau nggak zakat atau nggak membayar zakat itu kalau di masa sahabat kan dibunuh ya. Nah, kita lumani zakat. Sama seperti Indonesia kalau nggak bayar pajak pasti kena denda atau nanti bisa dipenjarakan. Tapi kalau zakat kan belum ya, karena dia undang-undangnya kan pengelolaan zakat, bukan undang-undang zakat. Dan juga di Kementerian Agama itu juga direktur ya. Ini apakah ada tumbang tindihnya antara Kementerian Agama dengan Badan Zakat? Yang berikutnya juga yang selama ini target pengumpulan zakat itu kan bisa sampai 300 triliun ya. Tapi realisasinya berapa persen, nanti akan disampaikan dan juga apa tantangannya, kemudian solusi ke depannya apa, ah, dan juga tadi disinggung terkait dengan eee, nisab zakat penghasilan atau pendapatan yang selama ini kan kita nisabnya adalah zakat emas, tapi dengan tingginya harga emas, jadi ini bisa mempengaruhi realisasi pengumpulan daripada zakat dan itu akhirnya dampaknya mustahik zakat yang selama ini mendapatkan layanan dari zakat dari Basnas bisa terkendala karena rendahnya realisasi daripada pengumpulan zakat. Apakah perlu nanti eh, dibuatkan nisab yang ganda misalnya? Zakat penghasilan nisabnya boleh pakai zakat nisab emas atau zakat pertanian atau yang lainnya. Nah, nanti kita akan mendengarkan paparan dari Ketua Basnas dan juga nanti dilengkapi dari Pak Eko terkait dengan informasi tentang BPJS Ketenagakerjaan, eh, manfaatnya seperti apa, urgensi ikut ke menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, apa haknya dan tugasnya atau kewajibannya, nanti akan disinggung secara singkat oleh Pak Direktur. Yang pertama kami silahkan kepada Prof. Nur Ahmad sebagai Ketua Basnas untuk menyampaikan materi. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para kiai, Kiai Marusdi, Pak Kiai Niam, Kiai Said Asrori dari Magelang, moderator, Pak Direktur dan semuanya. Pak Kiai Hasan, saya akan sebentar saja menyampaikan tentang kebasnasan dan sekaligus prospek ke depan akan seperti apa. Termasuk juga adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi agar di 2 tahun ke depan itu sudah ada perubahan atau revisi mengenai Undang-Undang 23 tahun 2011. Yang pertama, Basnas adalah lembaga pemerintah non-struktural yang berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2011 memang ditugasi untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Oleh karena itu, berdasarkan pasal-pasal yang ada, kami mempunyai 2 kaki yang besar, yaitu Basnas itu sendiri untuk seluruh Indonesia dan Las-Las untuk seluruh Indonesia. Meskipun Las itu kewajibannya melaporkan kepada Basnas. Kami tidak mencampuri manajemennya, tapi hanya mendapatkan laporannya. Itu saja kadang-kala hanya portofolio laporan. Nah, kalau yang Basnas memang
kami ikut mencampuri secara keseluruhan karena ini menyangkut pada bagaimana nanti tanggung jawab yang akan kami lakukan bersama dalam rangka kami sampaikan kepada Presiden dan juga melalui DPR. Meskipun untuk laporan secara keseluruhan, baik itu perolehan dan pendistribusiannya, dua-duanya, baik itu yang dari Basnas maupun dari LAS, itu juga kami ikut laporkan. Artinya bahwa kami tidak hanya melaporkan perolehan dari Basnas saja, tetapi juga LAS, kami pantau seluruhnya. Kami punya data-datanya itu berdasarkan pada SIMBA yang kami berikan kepada seluruh LAS yang ada. Meskipun juga belum seluruh LAS yang bisa kami deteksi atau yang sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Yang sesuai dengan ketentuan yang ada yang ke kami 198. Itu saja ada LAS nasional dan LAS provinsi, kabupaten, kota. Baik, yang terkait dengan pengelolaan, berdasarkan undang-undang, maka mulai dari perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pengendalian, dan pelaporan. Perencanaan, kami setiap tahun melakukan perencanaan secara nasional. Dari seluruh Indonesia kami kumpulkan, bahkan seringkali 2 kali. Ada perubahan-perubahan perencanaan. Secara keseluruhan, kita minta laporan masing-masing daerah. Kalau dengan LAS, hanya sekali melakukan rakornas dengan LAS. Tapi dengan Basnas, kadang sekali, kadang 2 kali melihat perkembangan yang ada. Disitulah kami tetapkan mengenai berapa yang akan kita peroleh ke depan. Di tahun 2021, awal kami menjabat, itu perolehan zakat 329 miliar keseluruhan. Kemudian kami targetkan naik 30%, kami targetkan naik 30% dan seterusnya. Alhamdulillah, kemarin di tahun 2025 ini kami targetkan 1,3 triliun. Dan di tahun 2026 sudah kami targetkan 1,6 triliun. Untuk pusat. Alhamdulillah pula bahwa dari target tersebut, dari target-target yang ada tahunan itu, selalu melebihi. Jadi seringkali lebih daripada yang kami tetapkan. Ada lebih kadang 5% atau kurang dari itu, tapi rata-rata lebih. Namun demikian, di tahun ini agak sedikit seret. Di tahun 2025, betul yang disampaikan oleh Pak Kiai Marsudi tadi, begitu Pak Moderator, begitu ada tingginya harga emas, maka orang yang semula muzaki menjadi mustahik malah. Maka dari itu hanya kita himbau infaklah. Tapi memang ada perubahan yang signifikan terhadap persoalan tersebut. Maka terima kasih sekali nanti kalau misalnya MUI memberikan satu pendapat mengenai nisab, berapa ukuran-ukuran yang harus dikeluarkan penghasilan itu, apakah nanti sesuai dengan emas atau siroah. Kalau di NTB itu siroah, NTB penghasilan. Kami arahkan ke emas malah ada, ini sudah terbiasa Pak di sini, enggak masalah. Nah, artinya masih debatable, di fikih pun demikian, di pendapat-pendapat memang masih demikian. Oleh karena itu, monggo terserah nanti hasil diskusinya akan seperti apa. Nah, itu pola kami. Jadi kami tetapkan perencanaan itu tahunan. Nah, bagaimana dengan seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia, baik itu LAS dan Basnas, kami tetapkan kemarin 41 triliun dan itu tercapai. Basnas dan LAS, seluruh Indonesia.
Tahun 2025 kami tetapkan 50 triliun. Mudah-mudahan tercapai, laporannya belum. Di tahun 2026, sekarang ini ada kemajuan, Bappenas berdasarkan RPJPM sudah menetapkan agar perolehan zakat, infak, dan sedekah itu mencapai 66 triliun di tahun 2026. Itu berdasarkan pada RPJPM. Dan kami sanggupi, oke, insya Allah bisa. Tetapi dengan goncangan semacam ini ya kita tidak tahu nanti seperti apa. Mengapa kami begitu optimis? Karena seperti yang sudah sering kita sampaikan, potensi zakat kita ini besar sekali. Yang belum tergarap itu zakat perkebunan, pertambangan, kemudian perikanan, pertanian itu juga belum banyak tergarap. Demikian juga kalau kita ingin memperoleh sesuatu yang di luar dari itu, juga masih ada yang namanya Dorman Agung. Dorman Agung yang sekarang ini sedang dibicarakan itu, sebenarnya kalau di Amerika dan di Inggris itu menjadi milik masyarakat. Dana-dana waris yang tidak diketahui oleh ahli warisnya, atau ditinggal oleh ahli warisnya yang tidak diketahui ahli warisnya. Siapa? Ada juga dana-dana kelebihan-kelebihan yang ada di bank yang juga tidak diketahui siapa pemiliknya. Itu kalau dikumpulkan cukup banyak. Kami pernah mengumpulkan itu. Sekarang ini jumlahnya bisa 273 triliun. Tapi ekstrapolasi. Ini sekian, 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 sekian. Itu dana-dana yang memang tidak diketahui. Belum lagi dana-dana atau belum lagi barang-barang sitaan. Kecuali narkoba. Mungkin itu juga nanti bisa ditetapkan bahwa barang sitaan yang halal itu bisa menjadi atau bisa ditetapkan menjadi milik masyarakat. Itu banyak barang-barang sitaan. Narkoba, minuman keras, tidak boleh lah. Tapi kalau rokok mungkin masih boleh. Rokok dibagi teman-teman di desa malah pada senang. Ah, nah ini guyon. Tapi kira-kira begitu. Barang sitaan itu banyak sekali. Ini juga perlu mendapatkan perhatian kita semuanya. Nanti Majelis Ulama mudah-mudahan bisa membuat fatwa secara khusus mengenai barang sitaan tersebut. Apakah itu nanti masuk pada lukotoh atau masuk pada apa pokoknya, atau ya artinya kalau barang sitaan itu kan malah 100% diberikan kepada kita. Harus diberikan kepada masyarakat. Jadi sekali lagi kami ulang, potensi zakat kita sangat besar sekali, hanya yang terkait dengan beberapa komoditi, ya ada yang belum terzakat. Misalnya saja kelapa sawit itu di mana zakatnya? Kemana zakat? Saya tanya yang di daerah kelapa sawit. Di semua daerah kelapa sawit saya tanya, apakah ada zakat dari kelapa sawit ke sini? Tidak ada. Zakat kopi itu di mana? Tidak ada. Dan lain sebagainya. Jadi begitu luar biasanya kelapa sawit, ternyata belum ada zakatnya. Pertambangan juga demikian. Yang menarik kemarin, misalnya aja dari Aswa dan Assalam fil alamin. Tidak hadir ya. Aswa itu. Dulu kan bisa mengambil zakat dari Haji Samit yang terkenal dengan pertambangannya. Awal sekali Pak Syaf cerita kepada saya, Prof, saya mendapatkan zakat 250. 250 apa, Jenderal?
200 miliar dari mana? Dari Pak Haji Sam. Jadi 1 tahun itu 250. Kemudian berikutnya dijanjikan 300 miliar. Berikutnya akan ditambah. Sayang sekali beliau wafat. Nggak tahu sekarang perkembangannya seperti apa. Masih bisa, tapi harapan saya masih bisa diminta zakatnya karena itu menunjukkan ada zakat pertambangan yang sangat potensial. Tapi itu baru satu. Yang lain kemana? Nah, kemarin kami membicarakan tentang green zakat. Akhirnya kami arahkan green zakat itu perimbangan. Eh, ada green ekonomi, ada green zakat. Kami arahkan ke perimbangan. Perimbangannya seperti apa? Ya ekonomi itu harus berimbang. Kalau ada kelapa sawit, ada pertambangan dan lain sebagainya itu bagaimana zakatnya ditetapkan bersama. Sehingga dengan demikian nanti ada terkait dengan infak sedekah yang untuk pemulihan. Terutama sekali masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar, mustakik-mustakik yang ada di sekitar. Itu harapan kami. Dan kalau potensi zakat ini berkembang, maka otomatis 327 triliun itu akan tercapai. Kalau sekarang ini orang berpikir, atau sering disampaikan, bahwa 70% orang kaya menguasai kekayaan Indonesia. Bahkan ada yang lebih lebih kurang lagi, atau hanya 80% orang, 20% orang tertentu menguasai 80% kekayaan Indonesia. Ada yang 80% orang Indonesia hanya menguasai 20% kekayaan Indonesia. Kan sering disampaikan begitu. Kalau demikian, maka kantong-kantong zakat itu tidak pada orang-orang yang kaya-kaya yang kekayaannya besar-besar itu. Kantong-kantong zakat di luar dari itu. Maka jumlah muzaki kita di Indonesia, jumlah muzaki itu menurut bank, menurut BI, itu 6,6 juta orang. 6,6 juta orang. Hitungan kami juga demikian. Tetapi dengan munfik, mutasodik, kurang lebih 38 juta. Tapi yang asli zakat kira-kira 7 juta itu. Dari 378 Muslim Indonesia. Artinya masih banyak kekayaan yang memang tidak di kantong mereka. Ada fenomena yang lain. Sekarang ini kantong-kantong yang ada di perusahaan-perusahaan tersebut juga mereka membuat lasnya sendiri. Atau UPZ. Ada UPZ, kemudian UPZ membuat las. Di samping UPZ ada las. Sehingga semua dananya ke sana. Inilah yang menyebabkan menurut hemat kami ada persoalan yang cukup mendasar ke depan. Sehingga undang-undang pengelolaan zakat atau undang-undang zakat ke depan bisa saja direvisi supaya ada keadilan betul. Seperti zaman-zaman awal Rasulullah dan seterusnya yang dilanjutkan oleh. Mungkin kita juga perlu mengkaji apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kalau sekarang ini yang saya tahu di negara-negara Muslim ada kewajiban zakat, tapi kadangkala tidak dikelola dengan baik. Rata-rata dikelola oleh negara. Semua negara Muslim zakatnya dikelola oleh negara. Nah, di Saudi ada kewajiban zakat dan pajak. Kalau orang sudah membayar zakat, memang dibebaskan untuk tidak membayar pajak di Saudi. Setahu saya kemarin saya waktu ke sana demikian.
Hanya perusahaan-perusahaan yang terkena pajak. Lalu pribadi-pribadi itu tidak ada kewajiban pajak bagi mereka yang sudah membayar zakat itu di Saudi. Sehingga perolehan zakatnya pun tinggi. Di Mesir perolehan zakat juga tidak terlalu tinggi, masih tinggi kita. Malaysia dikerjakan oleh negara bagian masing-masing. Kalau dijumlahkan kita dengan mereka, artinya semua negara-negara bagian itu dan kita, Basnas dan seluruh LAS masih tinggi kita. Itu di Malaysia. Nah, artinya bahwa dari sini masih begitu banyak potensi zakat yang memang belum tergarap dengan baik. Monggo saja. Maka dari itu dengan teman-teman LAS selalu kami obral. Kemarin obral betul, walaupun kemudian saya diprotes. Begitu zaman kami itu perkembangan LAS itu lebih dari 200%. Maka kami diprotes. Kalau terlalu banyak LAS itu nanti terjadi gesekan antar LAS itu sendiri. Ceruk yang satu didatangi oleh begitu banyak LAS. Ini yang terjadi saat sekarang ini. Maka kemarin juga muncul gejolak-gejolak di teman-teman LAS itu sendiri. Karena kami menyadari bahwa pasti terjadi gesekan di bawah. Nah, Basnas sendiri kemudian tidak terlalu jauh dari yang sudah diambil LAS tidak akan kami datangi. Konvensional saja selama ini, walaupun kami kembangkan dari yang konvensional itu mereka melakukan optimalisasi terkait dengan perusahaan-perusahaan maupun dengan lembaga kementerian. Dari kementerian lembaga kami optimalkan. Perusahaan-perusahaan yang memang harus ada UPZ-nya kami optimalkan. Tapi kami juga mengembangkan digitalisasi. Nah, digitalisasi ini pasar bebas. Mereka yang akan bayar zakat kemana itu kan pasar bebas di digitalisasi. Ini yang kami kembangkan. Sehingga dari situ saya merasa bahwa ada perkembangan yang sangat signifikan. Meskipun tadi kami cerita di akhir tahun ini memang tidak begitu bagus. Nah, yang bagus, yang tetap bagus itu bantuan untuk Gaza. Jadi tidak pernah berhenti. Pernah ada usulan supaya dihentikan dulu sambil menunggu Gaza itu damai, selesai. Masyarakat tidak mau. Teruskan saja. Sampai dengan sekarang ini kami terus membuka donasi Gaza. Yang sudah kita salurkan lebih dari 130 miliar. Lewat Mesir maupun lewat Jordan. Nah sekarang ini masih ada sekitar 250-an miliar. Harapan kami nanti akan kami kumpulkan sampai 500 miliar untuk membangun sekolah, masjid, dan rumah sakit. Dan cukup, kalau tidak cukup kami minta lagi kepada masyarakat. Kekuatan ini juga diakui oleh masyarakat dunia. Sehingga kami sering diwawancarai oleh wartawan-wartawan asing. Apakah itu Rusia? Kemarin Washington Post mewawancara itu tentang bagaimana perkembangan bantuan masyarakat Indonesia terhadap Gaza. Masyarakat dunia ternyata kagum sekali dengan kemurahan hati dan kedermawanan Indonesia kepada Gaza. Mempengaruhi betul itu secara politis. Nah, dari situ pula, maka kita sebenarnya masih bisa menggerakkan. Contohnya, kalau ada bencana, kami buka open donasi, juga jalan bagus. Misalnya bencana pada saat Gunung Semeru, lahar dingin Gunung Semeru. Pada saat di
Langkat ya, ya itu di Lumajang. Di Sumatera pada saat ada banjir bandang, di NTT ada banjir. Begitu kita open donasi, banyak masyarakat yang memberikan. Waktu di Lumajang sampai 66 miliar, walaupun hanya waktu 2 bulan. Ya kita serahkan seluruhnya. Tapi itu dari mana-mana, dari Jawa Timur sendiri, dari Lumajang sendiri, jumlah total keseluruhan yang diterima itu sekian. Nah, kekuatan-kekuatan ini saya kira membutuhkan pertama, bagaimana kita bisa menggali zakat infak dan sedekah itu dari mana-mana. Ada potensi-potensi yang memang belum tergarap. Yang kedua, bagaimana kreativitas kita terhadap apa yang ada di masyarakat tersebut. Saya kira kita sepakat bahwa dakwah zakat itu masih perlu kita teruskan. Literasi zakat masih perlu kita teruskan. Kalau selalu yang kita pegangi adalah khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim ya wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu samiul alim. Jelas walaupun di situ ini kan kiai semuanya kan. Fi'il amarnya pasti ada fa'ilnya yang di situ dhamir mustatirnya Rasulullah SAW. Tetapi di situ juga jelas bahwa Rasulullah itu juga punya tugas tidak hanya semata-mata mengambil, tetapi tutahhiruhum wa tuzakkihim, yaitu membersihkan dan mensucikan para muzaki tersebut dengan harta zakat. Ini kan fi'il mudhari kan? Nah, artinya ada satu proses yang terus mustakbal ini proses yang terus menerus yang kemudian diikuti oleh Bapak Ibu semuanya. Artinya Bapak Ibu semuanya itu mengambil sanad langsung ke Rasulullah berdasarkan ayat tersebut. Saya juga selalu mengatakan haram hukumnya para amil itu meminta-minta. Rasulullah tidak pernah meminta-minta. Jadi kalau ada yang mohon-mohon zakat ini, saya larang. Bukan pola Rasulullah mengat. Amil-amil zakat itu adalah fasilitator. Semua basnas itu adalah fasilitator para muzaki untuk membayar zakatnya. Jadi kami larang, jangan pernah meminta-minta. Itu menurunkan derajatnya Rasulullah. Kita memfasilitasi. Bahkan tadi disebut oleh moderator, bagi mereka yang membangkang, ya pasti akan ada konsekuensinya. Sehingga tidak mohon-mohon. Zaman Sayyidina Abu Bakar bahkan kemudian diperangi. Zaman Umar bin Khattab juga sama. Karena apa? Ada yang cukup keras terkait dengan di samping perintah zakat itu kan ada yang cukup keras menurut saya. Ayat berapa itu silat itu yang menyebutkan kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum wahid fastaqimu ilayhi wastaghfiru wa wailul lil musyrikin. Yang diteruskan alladzina la ya'tuna zakat wa hum bil akhirati kafir. Artinya bahwa di situ ada ayat yang memang sangat keras sekali. Orang-orang yang tidak membayar zakat dikhawatirkan itu menjadi musyrik. Jadi literasi tentang zakat perlu terus kita lakukan bersama. Jadi bukan persoalan zakat itu ada hal yang untuk mensejahterakan oke, tetapi ada satu yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh sehingga
mengapa zakat dan sholat itu selalu dikaitkan sejak zaman para nabi diturunkan. Yang terdeteksi dalam Al-Quran sejak zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sudah diwajibkan sholat dan zakat. Dan seterus sampai dengan Rasulullah SAW. Tapi yang selama ini menjadi utama dan seringkali ditinggalkan adalah zakatnya ditinggalkan, tapi yang menjadi utama sholat. Mengapa kita tidak bisa mengatakan kalau orang belum membayar zakat rasanya gelisah, seperti halnya orang yang belum melaksanakan sholat. Kalau kita belum sholat itu kan gelisah, aduh belum sholat aja. Tapi orang tidak membayar zakat biasa-biasa saja. Nah, ini literasi yang perlu kita lakukan bersama-sama. Dan kami punya keyakinan bahwa dengan kelas yang di mana kami tahu DPS-nya itu kiai-kiai semua. Jadi kalau melihat kelas-kelas itu, oh ini jagoan semuanya. Jadi tumplek-plek kiai-kiai itu ada di DPS kelas-kelas. Harapan kami ke depan ini justru bisa ada suatu perkembangan. Kalau tadi disebutkan bagaimana kewajiban zakat itu ditetapkan oleh negara, kita masih jauh. Berjuang yang Aceh saja, zakat, pajak, zakat sebagai pengurang pajak saja, sampai sekarang belum selesai. Masih perlu perjuangan. Walaupun di Malaysia sudah terjadi. Harapan kami nanti pajak itu, zakat itu sebagai pengurang pajak. Karena dengan begitu, ternyata perkembangannya bagus. Di Malaysia juga perkembangannya bagus. Zakat sebagai pengurang pajak. Kalau sekarang ini kan zakat sebagai pengurang harta kena pajak. Jadi kalau sebagai pengurang pajak, pajaknya 10% sudah dikurangi 2,5% kan. Enak itu. Oh itu mesti luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, ini berarti tidak ada ibu ya. Satu pun tidak ada. Iya, para kiai yang kami hormati, sehingga ini tantangan kita ke depan, kami berharap kita lebih fokus bagaimana kita mengembangkan potensi-potensi zakat yang belum tergarap, yang belum terambil, dan ini menjadi kewajiban kita semuanya. Tetapi tadi, bagaimana kita bisa menciptakan sebuah ekosistem masyarakat berdasarkan zakat tersebut. Jadi kalau ada amil yang terus melakukan tadhiriyah dan tazkiyah kepada musaki, itu luar biasa. Ini seringkali dilupakan. Berdoa saja, walaupun di situ jelas washolli alaihim inna sholataka sakanun lahum, itu sering ditinggalkan. Makanya di Basna itu saya wajib hukumnya berdoa. Karena di situ sharih inna sholataka sakanun lahum. Munculnya sakinah di muzaki itu karena mungkin doa-doa kalian semuanya. Maka begitu ada kabar misalnya aja, wah ini muzaki, tapi ternyata terancam keluarganya cerai. Saya telusuri betul, serius. Apakah betul seorang muzaki yang terancam keluarganya cerai? Oh ternyata enggak. Kadang-kadang zakat, kadang-kadang tidak. Artinya tentang bagaimana dia berzakat itu belum terukur. Tetapi kalau berdasarkan itu dan ambil panjenengan semuanya, Bapak Ibu semuanya itu berdoa untuk muzaki, dijamin oleh Allah kan. Inna sholataka sakanullah. Jadi saya kira demikian. Ini yang selalu kami tegaskan kepada teman-teman LAS juga. Apa yang kita lakukan ini sesuatu yang luar biasa, yang insya Allah juga dilakukan oleh Rasulullah
pada saat itu, bahkan surat Al-Balad itu jelas sekali mengingatkan kepada kita, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal, dan seterusnya itu juga seakan-akan kan menunjukkan alam naj'allahu ainai walisanan wa syafatain wa dainahu nastain falak takamal aqobah wa ma adraka mal aqobah. Pertama adalah faktur raqabah. Berapa banyak orang-orang yang masih tertindas saat sekarang ini, walaupun di situ disebut uh, memerdekakan budak. Yang kedua, au'id fi yaumin dzi masghubah. Berapa banyak yang masih lapar kelaparan. Sampai selalu saya katakan, kalau ada orang yang merasa lapar, datanglah ke Basnas. Insya Allah kalau ada hanya sembako saja, pasti ada. Yang ketiga, au yatiman dza maqrabah. Dan yang keempat, au miskinan dza matrabah. Matrabah itu kan yang berdebu, yang disebut dengan miskin ekstrim. Sekarang ini kan di situ. Begitu masih banyak. Nah, kekuatan-kekuatan ini perlu kita jadikan sebagai kekuatan humanitarian, kekuatan kemanusiaan. Inilah pertarungan kita di dunia. Pertarungan kita dengan para filantropi sekuler. Sekarang ini sedang dikembangkan, Bapak Ibu. Orang-orang kaya Amerika, orang-orang kaya Eropa itu sedang mengumpulkan dananya dalam rangka untuk kemanusiaan, dalam rangka untuk pendidikan. Bill Gates memberikan sekian persen kekayaan. Siapa memberikan sekian persen kekayaan? Nah, kami waktu di Mesir dengan Grand Sheikh, kami sampaikan, ini ada kekuatan baru dari negara-negara non-Muslim yang mengumpulkan dana-dana itu, membantu seluruh dunia. Tetapi kita juga belum merasakan. Mungkin diberikan negara-negara yang seagama dengan mereka. Yang tentu saja tidak digunakan untuk pergerakan Islam. Nah, ini yang menjadi perhatian kita semuanya. Bahkan sampai saya mengatakan di hadapan forum di Mesir, kami sekarang ini mewajibkan untuk memberikan beasiswa. Karena beasiswa itulah pada akhirnya nanti pertarungan. Fisabilillah. Perang orang itu ke depan adalah perang keilmuan. Maka fisabilillah harus kita prioritaskan untuk mereka-mereka yang sedang mencari ilmu. Kami memberikan beasiswa di Mesir itu sudah 1.000 anak. Untuk yang di Azhar dan lainnya. Bahkan di Moskow yang mengambil STEM, Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik itu ada 184 anak. Silakan. Kalau murah. Memberikan beasiswa Moskow itu murah. Tuition fee-nya sudah dibayar oleh negara Rusia. Mereka nambah living cost. Kalau dihitung rupiah itu seharga 300.000 lah. 300.000 rupiah sebulan. Kami tambahi 1 juta rupiah. Itu sudah cukup untuk makan di sana. Asal masak sendiri. Nah, ini memang perlu kita kembangkan pola-pola begitu. Beasiswa kita perbanyak. Tapi yang mengambil step. 1, 2. Kemarin Assalamualaikum banyak beasiswa. Nah, sekarang berapa beasiswa yang dikumpulkan? Harapan kami nanti semualah juga memberikan beasiswa-beasiswa. Karena sekali lagi pertarungan kita ke depan. 2025 sampai dengan 2045 yang disebut dengan Indonesia Emas. Kalau kita tidak mempersiapkan kader-kader yang memang punya komitmen keagamaan, mungkin kita akan terlindas juga oleh perkembangan yang ada.
Ini saya kira demikian. Sekali lagi kami terima kasih kepada eh, para kiai yang selama ini telah bergerak di bidang perzakatan. Kita bergerak terus karena ada tugas-tugas yang memang luar biasa ke depan, tetapi kita masih belum maksimal melakukannya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Berikutnya, ya, kami silakan kepada Pak Pak Eko Nugrianto, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk menyampaikan terkait materi yang menjadi konsen daripada BPJS Ketenagakerjaan. Disilakan Pak Eko, Pak Direktur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Kiai Haji ya, Mas Sudi Suud, Wakil Ketua MUI yang tadi hadir, sekarang udah meninggalkan ya. Kemudian Pak Profesor Dr. Kiai Haji M. Asrorun Niam Soleh, Ketua MUI Bidang Fatwa, yang juga sudah meninggalkan forum gitu ya. Kemudian Profesor Kiai Haji Nur Ahmad, Ketua Basnas, yang jadi pembicara pada kali ini. Kemudian tadi juga ada Profesor Dr. Hajah Amani Lubis, ya, Ketua MUI Bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga, yang sudah meninggalkan forum juga. Kemudian Dr. Kiai Haji Sulhan MA, Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI, dan Miftahul Huda LC, Sekretaris Komisi Fatwa MUI, dan pastinya seluruh para ulama dan anggota Komisi Fatwa, para Dewan Pengawas Syariah, Lembaga Amil Zakat Nasional, setelah hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT. Ya, Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, pastinya saya sangat terhormat nih Pak Moderator bisa berada di forum ini gitu ya, walaupun memang ini mendadak gitu ya. Kita menjadi narasumber gitu ya. Pastinya pertama-tama pastinya saya menyampaikan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada kesempatan pagi hari ini ya, kita tadi telah mendapatkan satu fatwa gitu ya untuk terkait dengan program perlindungan jaminan sosial yang memang yaitu launching fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang hukum penyaluran zakat, infak dan sedekah dalam bentuk menjadi iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini merupakan satu momentum bapak-bapak semua gitu yang hadir bagi kami di BPJS Ketenagakerjaan. Pak Moderator, tadi saya menerima fatwa itu agak bergetar sebenarnya karena ini menjadikan apa ya, di satu sisi pastinya menjadi tanggung jawab yang luar biasa bagi kami, karena kita memang salah satu apa ya, cita-cita kita juga sebenarnya ingin gitu ya, nanti BPJS Ketenagakerjaan di dalam tata kelolanya itu juga menuju ke syariah. Jadi ini merupakan awal yang luar biasa. Jadi untuk mendorong kita semua supaya pengelolaan untuk di BPJS Ketenagakerjaan ini ke depannya adalah bisa terus tumbuh secara syariah. Kita memang baru ada Bapak semua ya, itu baru ada satu kantor cabang kita yang dikelola dengan syariah, yaitu di kantor cabang Aceh gitu ya. Dan kita berharap nanti selain di Aceh kita juga bisa mendorong tata kelola atau pengelolaan terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan ini juga bisa dilakukan secara syariah. Paling tidak peserta kita ada pilihan gitu ya untuk konven maupun juga terkait dengan syariah. Kemudian tanggung jawab yang cukup luar biasa juga, kami juga
bahwa saat ini Bapak Ibu semua kita memang setelah tahun 2014 Pak Moderator kita itu bertransformasi. Jadi dulu kita adalah PT Jamsostek Persero. Jadi kita bentuknya perseroan BUMN. Nah, kalau BUMN itu kan memang nature-nya gitu ya. Nature-nya itu kan namanya badan usaha pasti kan laba gitu ya. Jadi bottom line-nya adalah rugi laba. Sehingga waktu perseroan itu ya memang kita lebih banyak eh, apa istilahnya melakukan perlindungan atau campaign kita itu kepada perusahaan-perusahaan formal yang memang iurannya pastinya cukup besar. Nah, setelah kita transformasi tahun 2014 dengan Undang-Undang 24 tahun 2011, itu memang kita menjadi badan hukum publik di mana kita tidak lagi mencari laba. Jadi kita adalah nirlaba, sehingga tugas kita yang tadinya itu adalah diminta untuk cari laba. Nah, setelah transformasi itu memang tugas dari BPJS Tenakerjaan yang dibebankan oleh negara ke kami itu adalah seberapa besar gitu ya, seberapa luas BPJS Tenakerjaan ini sudah melindungi seluruh pekerja yang ada di Indonesia, atau seberapa besar BPJS Tenakerjaan ini sudah bisa melindungi seluruh anak bangsa yang berkarya untuk bangsa ini. Sehingga tugas kami adalah sekarang ini adalah untuk bisa sebesar-besarnya, seluas-luasnya bisa melindungi seluruh pekerja yang ada di Indonesia. Jadi sudah sangat berbeda sekali. Nah, Bapak Ibu semua, mungkin perlu saya sampaikan bahwa untuk sampai saat ini kita memang kalau dari anatomi ketenagakerjaan kita itu ada sekitar 144 juta angkatan kerja di Indonesia, dan yang memang sudah perlu dilindungi oleh program BPJS Tenakerjaan itu adalah sekitar 100 juta pekerja di Indonesia. Nah, memang dari 101 juta pekerja itu ada 40% itu yang bekerja di sektor formal, yaitu di industri, kemudian di pabrik, kemudian di perkantoran dan sebagainya. Itu adalah sekitar 40% atau sekitar lebih dari 40 juta. Nah, kemudian selebihnya itu adalah 60% itu adalah di sektor informal, gitu ya. Di sektor informal itu yang lebih dari 60 juta. Dan dari 60 juta di sektor informal itu sebenarnya memang sebagian besar itu adalah kerja rentan, Pak, gitu ya. Pekerja rentan yang memang eh, setiap hari pekerjaannya itu juga penuh dengan resiko, gitu ya. Misalkan mitra ojol, gitu ya. Kemudian juga ada sopir angkot dan sebagainya itu adalah pekerja-pekerja yang memang pendapatannya kadang tidak menentu, gitu ya. Dan juga di dalam menjalankan pekerjaannya itu risikonya sangat besar sekali. Nah, itulah yang kemudian memang saat ini kita masih cukup banyak PR gitu ya terkait dengan untuk melindungi dari sektor informal, Bapak Ibu semua. Kalau sektor formal itu eh, yang kita lindungi itu sudah sekitar hampir 30 juta dari 40 juta. Jadi sudah hampir semua yang bekerja di sektor industri itu sudah menjadi peserta BPJS Tenakerjaan. Jadi sudah sekitar 30-an juta, yaitu di 4 jutanya 4,7 juta itu adalah eh, salah satunya adalah di jasa konstruksi atau di risiko-risiko yang tinggi yang dia bekerja di ketinggian gitu di konstruksi, dan memang risiko kecelakaannya sangat tinggi. Nah, dari yang pekerja formal yang 60 juta itu sekarang baru sekitar 10,7 juta, Pak, yang sudah terlindungi oleh kita dari sekitar 60 juta pekerja informal. Dan rata-rata mereka yang kita lindungi itu adalah masih, ya itu artinya memang secara penghasilan itu adalah yang penghasilannya itu tidak menentu gitu ya. Jadi tapi sudah banyak yang kemudian dengan kesadaran itu ikut program BPJS Tenakerjaan. Dari baru sekitar 11% gitu ya, 11 sampai 13% lah dari pekerja informal itu yang sudah dilindungi oleh program BPJS Tenakerjaan. Banyak sekali testimoni Bapak Ibu semua bahwa eh, pekerja-pekerja informal ini yang bekerja secara mandiri gitu ya, itu resiko yang dihadapi itu sebenarnya cukup berat.
atau dalam pekerjaannya itu rentan terhadap kecelakaan. Jadi misalkan mitra ojol gitu ya, misalkan Shopee dan mitra Grab, Gojek itu dia setiap hari itu harus berada di jalanan gitu ya. Nah itu sangat rentan terhadap kecelakaan. Kasus kemarin Pak Afan Kurniawan gitu ya, seorang ojol yang kemarin ketabrak mobil eh, militer BRIMOB gitu ya. Ini kebetulan beliau itu baru 3 bulan ikut program BPJS Tenaga, jadi dapat perlindungan gitu ya. Akhirnya kemarin kita berikan perlindungan untuk santunan kepada keluarganya. Nah, Bapak Ibu semua, jadi memang kita ingin gitu ya, BPJS Tenaga ini ke depannya itu bisa melindungi yang informal ini. Nah, sementara memang untuk tadi disampaikan oleh Pak Nur Ahmad juga bahwa memang salah satu kendala atau tantangannya hari ini adalah terkait dengan literasi. Karena memang tidak banyak masyarakat kita di Indonesia ini yang sudah memahami gitu ya pentingnya jaminan sosial khususnya adalah ketenagakerjaan. Banyak masyarakat kita tuh sadar ketika risiko sudah terjadi Bapak Ibu semua. Padahal sementara kita memberikan suatu manfaat yang luar biasa. Jadi mungkin saya sampaikan Bapak Ibu semua, untuk benefitnya kita ada 5 program, yaitu ada program jaminan kecelakaan kerja, kemudian ada jaminan hari tua, ada jaminan kematian, kemudian ada jaminan pensiun, ada jaminan kehilangan pekerjaan Pak. Jadi kita punya 5 program. Itu berbeda dengan BPJS Kesehatan. Kalau BPJS Kesehatan kan memang dia satu program yaitu pelayanan kesehatan. Nah kalau kita punya 5 program Bapak Ibu semua. Jadi yang jaminan kecelakaan kerja itu benefitnya adalah salah satunya adalah memberikan perlindungan ketika terjadi resiko kecelakaan. Itu kita berikan perawatan pengobatan itu sampai sembuh gitu ya. Berapapun biayanya itu bisa itu akan kita berikan perawatan sampai sembuh. Dan kita sudah kerjasama dengan lebih dari 6.000 rumah sakit, poliklinik maupun puskesmas di seluruh Indonesia. Dan kita adalah kerjasama dengan rumah sakit yang memang bisa melakukan penanganan kecelakaan kerja secara cepat. Karena apa? Karena kecelakaan kerja itu dikenal dengan golden hour Bapak Ibu semua. Jadi ketika terjadi resiko kecelakaan itu bisa multifraktur dan itu 1 jam pertama itu sangat menentukan apakah seseorang itu bisa sembuh sembuh total atau sembuh dengan cacat atau bahkan tidak tertolong menjadi meninggal. Nah, makanya kita kerjasama dengan rumah sakit yang bisa menangani operasi secara cepat gitu ya. Dan itu kita sudah testimonial, kita sudah pernah kita memberikan perawatan pengobatan kepada salah satu peserta kita yang transportasi online gitu ya. Itu dirawat bahkan karena itu sampai lebih dari 1,5 miliar untuk perawatan pengobatan dan itu tanpa serupiah pun kita istilahnya untuk dari keluarganya untuk membayar. Jadi kita semuanya 100% adalah kita lakukan. Nah itu kalau terjadi kecelakaan dan kemudian kalau misalkan setelah dirawat kemudian menjadi cacat, ya kita juga memberikan santunan gitu ya. Bahkan kalau untuk santunan cacat total, misalkan dia kecelakaan kemudian sembuh tapi dengan cacat total sudah tidak bisa bekerja kembali, kita bisa memberikan santunan hampir 50 sekitar 56 kali gaji atau upah. Jadi kalau upahnya misalkan 10 juta, kita berikan hampir 500 juta. Jadi gitu. Nah, kemudian kalau meninggal itu juga kita berikan santunan itu adalah di 48 kali upah gitu ya penghasilannya. Jadi kalau misalkan ada peserta kita yang mengalami kecelakaan gitu ya, itu dan meninggal, itu keluarganya kita berikan santunan 48 kali penghasilannya. Jadi kalau misalkan penghasilannya 10 juta, kita berikan adalah sekitar 480 juta. Nah, di luar itu Bapak Ibu semua, ini juga sangat membantu dari keluarga-keluarga yang mengalami resiko kecelakaan itu adalah putra-putrinya. Jadi kalau ada
peserta kita yang mengalami kecelakaan, kemudian meninggal, itu putra-putrinya kita berikan beasiswa, itu dari sejak SD sampai lulus perguruan tinggi untuk 2 orang putra-putrinya. Itu hampir itu nilainya lebih maksimal adalah 174 juta. Dan kita sudah banyak memberikan ribuan beasiswa kepada putra-putri dari peserta kita yang mengalami risiko kecelakaan. Nah, itu sebenarnya manfaat dari jaminan kecelakaan. Kemudian jaminan meninggal, kita juga ada namanya jaminan kematian, itu juga manfaatnya sebenarnya cukup besar gitu ya. Jadi kalau misalkan ada keluarga yang penghasilannya misalkan apa istilahnya apa ya, tidak menentu gitu ya, kemudian ikut program kami gitu ya, dan kemudian terjadi risiko meninggal, maka putra-putrinya juga kita berikan beasiswa walaupun meninggalnya bukan karena kecelakaan kerja. Jadi sebenarnya manfaatnya adalah cukup besar Bapak Ibu semua terkait dengan program kami yaitu di BPJS Tenagarjaan. Nah, ini yang memang belum banyak dipahami oleh masyarakat kita, khususnya adalah pekerja. Itu yang pertama terkait dengan literasi. Nah, kemudian beberapa kasus juga Bapak Ibu semua bahwa belum banyaknya peserta informal atau yang bekerja rentan ini juga karena memang pendanaan. Jadi memang karena dari penghasilannya yang masih kurang gitu ya, artinya tidak menentu, akhirnya dia tidak bisa mampu membayar iuran karena memang kalau jaminan sosial itu harus ada iurannya untuk bisa mendapatkan manfaatnya. Nah, dengan adanya fatwa dari MUMI ini pastinya ini merupakan salah satu apa ya jembatan gitu ya dari nilai-nilai syariah yang nanti bisa bersinergi dengan terkait dengan sistem jaminan sosial nasional. Dan dengan adanya fatwa ini saya kira mungkin tadi disampaikan oleh Pak Nur Ahmad gitu ya, mungkin dari sebagian dari zakat-zakat atau infak itu bisa membantu gitu ya dari sahabat-sahabat kita yang memang berkarya juga untuk bangsa ini tapi mungkin belum bisa membayar terkait dengan iuran program BPJS Tenagarjaan. Jadi mungkin itu sih Pak dari kami gitu ya untuk terkait dengan informasi tentang BPJS Tenagarjaan, dan kita berharap bahwa kolaborasi antara BPJS Tenagarjaan kemudian Basnas kemudian MUI ini merupakan salah satu kolaborasi yang akan bisa memberikan manfaat yang luar biasa untuk kedepannya. Saya kira itu dari kami. Mungkin nanti bisa dilanjutkan tanya jawab atau diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila cukup itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur. Ada waktu 30 menit menuju jam 12. Kita buka sesi tanya jawab. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Kalau ada nanti waktunya masih keempat ya. Untuk mic bisa dibantu. Mic-nya, iya. Ini di depan ada satu nih Mas. Mana dulu? Ya, silakan. Ya, ini Pak. Oke. Biar kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pertanyaannya singkat ya. Oke, baik. Dan singkat. Tadi mau panjang jadi singkat aja ya. Nama nggak perlu sebut ya, yayasan. Nama mirip Presiden RI keempat, nama saya Agus Wahid Rahman. Dari Yayasan Relief Islamic Indonesia. Pertama kepada Profesor Dr. Kenur, yang kedua kepada Bapak Eko. Kepada Profesor Nur, kita targetnya tadi kesimpulannya 327 triliun, tapi ternyata faktanya baru sekitar 66 T. Ya. Ini kesenjangan yang luar biasa. Saya yakin bahwa untuk sampai ke target ini tidak akan bisa kecuali kalau kita mencontoh bagaimana pelaksanaan zakat infak sodako seperti yang terjadi di masa Rasulullah SAW, kemudian sahabat dan juga pada Umar bin Abdul Aziz. Penerapan zakat yang terbaik adalah ketika di masa Rasulullah, kemudian yang kedua di masa Umar bin Abdul Aziz,
dan yang ketiga di masa Khalifah Rasyidin. Tapi itu bisa debatable. Tapi ini ingin berbagi, Profesor ya. Jadi kita tidak akan bisa sampai ke titik itu kecuali kalau melibatkan 5 elemen, yaitu pemerintah, ulama, intelektual, kemudian para agniya dan masyarakat. Dan untuk menerapkan itu hanya dengan 2. Yang pertama iman dan amal soleh seperti yang tertera dalam 1697. Dan untuk sampai ke titik iman dan soleh harus dengan melakukan pendekatan dakwah dan pendidikan yang integral. Artinya bahwa dakwah dan pendidikan ini berjalan secara baik. Dan itu akan terwujud manakala kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ya. Dan ini satu lagi kesimpulannya adalah bahwa Al-Quran dan Sunnah yang diejawantahkan dengan ijtihad, yaitu dengan pendekatan modern. Nanti itu uraiannya ada 100 item, nanti ada saya tulis. Nanti kita bisa diskusi karena waktunya terbatas nggak mungkin. Ya jadi hanya kembali, artinya bahwa melibatkan 5 variabel itu, Profesor ya. Jadi pemerintah dilibatkan secara full. Kemudian kepada Bapak Eko, berarti penerapan BPJS yang sekarang itu lebih luas ya. Kayak kita sudah jadi anggota BPJS dalam kesehatan, tapi dengan pertemuan hari ini berarti bahwa BPJS memiliki fungsi yang lebih luas. Lalu bagaimana dengan misalnya orang yang kerjanya sekedar jadi guru ngaji atau menjadi dai khotbah Jumat, ya itu seperti apa ya? Pendaftarannya seperti apa? Dan saya yakin dengan bekerja sama dengan MUI, ini insya Allah BPJS ini akan mengalami kemajuan yang signifikan demi kebangkitan bangsa Indonesia dan kepentingan umat, insya Allah. Ya ini saja 2 pertanyaan kepada Bapak Profesor dan juga kepada Bapak Eko. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi bukan pertanyaan ya, tapi pendapat dan rekomendasi ya. Satu lagi, mohon maaf karena waktunya Pak Nur terbatas. Silakan ya. Baik, terima kasih. Saya Nasir Fahmi dari Dompet Al-Quran Sidoarjo, Jawa Timur. Datanya nomor 1 tadi ke sini, ya. Dapat surprise mestinya. Ya. Yang pertama, potensi zakat kita memang luar biasa. Minimal ada 2 sebab. Sebab yang pertama, mayoritas umat Islam ada Indonesia di sini. Yang kedua, ditopang dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang zakat. Begini Pak Ketua Basnas, Basnas itu masih berputar pada jalur kepegawaian, belum sampai keluar ke zona yang lain. Padahal posisi Basnas lebih kuat dibandingkan dengan filantropis yang lain, seperti LAS dan sebagainya. Maka dari itu, bagaimana gebrakan dari Basnas supaya bisa masuk ke ranah-ranah yang lain, sehingga kemudian potensinya lebih banyak dan luar biasa. Yang kedua, ceruk umat ini kan satu potensinya, tapi yang mengambil kan banyak. Maka di sini kami ingin bagaimana misalkan UI misalkan itu membuat fatwa bahwa LAS yang tidak bersertifikasi itu mungkin haram untuk melakukan pemungutan dan sebagainya. Karena ini uang umat ini sangat riskan kalau tidak dengan yang baik. Maka kalau bisa MUI membuat fatwa haram hukumnya bagi LAS yang tidak mempunyai kekuatan yang misalkan responsibel dan sebagainya. Itu ya. Yang terakhir di Mojokerto, ya ini saya ingin berikan kabar gembira aja. Di Mojokerto itu kita sudah mengadakan sinergi antara LAS kami, DIKI dengan Basnas dan juga LAS PLN. Kita punya proyek namanya Kampung Akhlak. Dulunya Kampung Akhlak, kemudian danai ke Kampung Akhlak. Nah kalau bisa nanti kita bisa menarik juga BPJS untuk bersama-sama berkontribusi di sini. Demikian. Oke, terima kasih. Cukup 2 dulu. Silakan Pak Prof. Nur Ahmad terkait dengan bagaimana realisasinya lebih tinggi, lebih Terima kasih. Yang pertama, oleh karena itu tadi saya menyampaikan supaya literasi itu perlu kita lakukan secara besar-besaran. Kami sudah menggunakan dai-dai. Kami menggunakan seluruh potensi yang kami beri beasiswa. Yang sudah kita beri beasiswa itu sudah lebih 54.000 orang. Mahasiswa sudah ribuan di 100, hampir 200 kampus seluruh Indonesia.
mahasiswa. Jumlah persisnya kami tidak ingat, tetapi kampus yang sudah MOU dengan kami itu 200 lebih. Itu juga sudah kami minta supaya melakukan sosialisasi. Mereka yang kita bantu juga kita minta sosialisasi. Mengapa demikian? Karena belum ada mandatori tentang zakat. Kalau ada mandatori, nah, kalau seperti pajak mandatori, wajib banyak sekali. Nah, ini kita ini masih harus memberikan pendidikan yang baik, pendekatan yang baik. Publikasi kami itu luar biasa. Pendekatan kami bagaimana caranya supaya masyarakat itu senang membayar zakat itu luar biasa. Sampai kami dengan istana, mari kita lakukan gerakan cinta zakat. Dilakukan istana. Mari kita lakukan gerakan berkah berzakat. Dilakukan oleh istana. Mari kita lakukan luncurkan cahaya zakat. Dilakukan oleh istana. Itu dalam rangka untuk sosialisasi. Supaya masyarakat itu juga senang berzakat. Nah, memang ada usulan. Bagaimana kalau diusulkan perpres mengenai kewajiban zakat atau undang-undang tentang kewajiban zakat? Ini yang sekali lagi tadi kami sampaikan masih butuh effort yang luar biasa. Masih berat. Pada saat kami meluncurkan itu awal sekali kami memimpin, mohon pada Presiden untuk mengeluarkan perpres. Pak Jokowi pada saat itu siap Prof Nur. Ayo kita garap bersama. Perintah pada Sesnek, ternyata setelah itu ribuan protes ditunjukkan. Lembaga-lembaga tertentu juga sudah protes. Apa negara ini dianggap negara Islam dan lain sebagainya. Jadi masih agak jauh kalau itu, tetapi mudah-mudahan nanti ada keberanian untuk bisa mewajibkan zakat. Nah, termasuk juga ini mengapa Basnas itu lebih banyak kepada ASN, belum banyak kepada yang lain-lain. Memang sebenarnya kemarin kami minta kepada teman-teman di daerah, kalau yang perusahaan sudah didekati oleh LAS, jangan didekati oleh Basnas, biar tetap LAS. Ini yang saya anggap sebagai ada pembagian di mana LAS itu kan lebih lincah. Anak-anak mudanya juga lebih lincah. Di beberapa tempat, di NTT misalnya, di Bali, di NTT, di Bali paling tidak itu. LAS itu perolehannya lebih tinggi daripada Basnas NTT. Bali juga demikian. Di Papua, di beberapa kabupaten juga banyak LAS yang tinggi. Karena mereka bisa mendekati perusahaan dan mendekati program. Nah, di Jawa ini tergantung kepada orangnya. Memang di Basnas tertentu tetap nekat, walaupun saya minta supaya jangan terlalu jauh terhadap apa yang sudah digarap oleh LAS. Tapi mereka mengatakan belum digarap sama sekali. Seperti di Surabaya itu banyak mendekati perusahaan-perusahaan. Dan perolehannya tinggi sekali. Kota Surabaya itu, insya Allah perolehannya, Basnas Kota Surabaya, karena Pak Heri itu ikut terjun, wali kota yang ikut terjun, itu setahun bisa 56 miliar. Itu hanya kota. Di beberapa tempat yang memang bupati wali kotanya ikut terjun, itu memang cukup tinggi. Nah, di Jakarta ini sudah menjadi habit, walaupun ada yang setengah-setengah dibiasa-biasakan gitu. Tapi Jakarta ini perolehan kemarin sudah tanya untuk DKI Jakarta itu sudah di atas 300. Jadi perkembangannya bagus. Terutama pada zaman Pak Anies itu tinggi lonjakannya. Nah,
sekarang ini diteruskan dan mereka tahu manfaatnya betul. Kemarin itu ada berapa ribu anak yang tidak bisa membayar eh, seragam, tidak bisa membayar sekolah, tidak bisa mengambil rapot, diambil oleh Basnas. Ribuan itu. Dan 6.000 atau berapa itu setahun. Nah, yang dilaporkan kepada kami. Itu contoh bagaimana kami memang minta supaya LAS itu lebih kuat gerakannya. Maka dari itu yang saya minta kepada para kiai yang kebetulan jadi DPS ya, berilah dorongan kepada LAS yang rata-rata anak-anak muda. LAS itu rata-rata anak-anak muda yang gerakannya lebih lincah. Berikan aja eh, satu beban, perintahkan aja ini. Insya Allah pergerakan itu akan tetap ada hasilnya. Walaupun memang untuk akhir-akhir ini ada kelambatan. Tapi kok saya yakin dengan kedermawanan orang Indonesia, kelambatan itu tidak akan berlangsung lama. Kami. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Sekali lagi kami sangat berharap pada Bapak Ibu semuanya, Bapak-Bapak para kiai semuanya, yang memang menjadi tokoh-tokoh ini, pergerakan literasi dakwah zakat masih perlu kita lakukan bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya Pak Direktur. Nah, ini bagaimana guru-guru ngaji, guru TPQ, guru madin, marbot masjid, itu meskipun dia digaji tapi gajinya 2M, Pak. Ya, Makasih Mas gitu. makasih Mas. 2M. Ya, ya Pak Agus ya tadi ya, tanya Pak Agus. Jadi penerapannya memang sekarang lebih luas. Jadi memang mungkin sebelumnya saya sampaikan ya bahwa kita memang sekarang ini kan ada 2 BPJS ya Pak. Jadi ada BPJS Ketenagakerjaan, ada BPJS Kesehatan. Jadi walaupun sudah ikut peserta di BPJS Kesehatan, kalau bekerja maka sebenarnya harus juga ikut BPJS Ketenagakerjaan karena itu punya peran yang berbeda. Karena kalau misalkan terjadi resiko kecelakaan kerja, kemudian menggunakan BPJS Kesehatan itu tidak bisa Pak, pasti akan ditolak. Jadi harus harus ikut dua-duanya kalau bekerja ya. Kecuali kalau tidak bekerja hanya BPJS Kesehatan. Nah, mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua, banyak masyarakat itu persepsi bahwa BPJS Ketenagakerjaan itu hanya untuk orang-orang yang bekerja di kantoran gitu ya, bekerja di pabrik, di industri. Nah, sebenarnya bukan itu adalah yang dulu Pak gitu ya. Nah, sekarang ini bahwa BPJS Ketenagakerjaan itu menjangkau untuk seluruh pekerja di Indonesia. Apapun pekerjaannya, yang penting memang ada aktivitas pekerjaannya dan juga memang ada upah atau ada penghasilan atau honor yang didapat dari aktivitas pekerjaannya itu. Maka itu bisa menjadi peserta. Termasuk juga tadi marbot masjid gitu ya, kemudian imam masjid, kemudian juga guru ngaji, kemudian ustadz-ustadz di pesantren itu bisa menjadi peserta kita. Kemarin saya baru ketemu sama Pak Romo gitu ya, Wakil Menteri Agama. Beliau justru dia akan mendorong untuk Kemenak ini akan nanti membantu gitu ya, membantu marbot masjid gitu ya, imam masjid itu akan diberikan perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan. Jadi sebenarnya BPJS Ketenagakerjaan ini sangat luas gitu ya. Artinya tidak hanya untuk pekerja yang tadi di kantoran atau di industri enggak, tapi juga untuk seluruh anak bangsa yang berkarya untuk bangsa. Yang penting memang ada aktivitas pekerjaan dan juga ada penghasilan, apakah itu honor atau upah atau penghasilan karena dia usaha misalkan UMKM ya, udah dagang dan sebagainya. Itu sih. Jadi kemudian pendaftarnya seperti apa? Jadi kita sudah banyak kanal-kanal untuk pendaftaran Pak. Jadi kita bisa daftar melalui kantor cabang kita yang terdekat, bisa melalui kantor pos juga bisa daftar gitu ya. Kemudian kita juga kerjasama dengan agen-agen bank himbara. Jadi misalkan ada agen BRI di desa-desa itu ya, di kampung-kampung itu juga bisa
kalau misalkan mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi sebenarnya kita sudah banyak sekali kanal-kanal kita atau eh, apa ya istilahnya lembaga-lembaga yang kerjasama kita untuk bisa menerima pendaftaran maupun pembayaran iuran setiap bulan. Itu jadi sekarang sudah mudah Pak Agus itu. Jadi untuk bisa menjadi karena iurannya itu sangat terjangkau sebenarnya gitu ya Bapak Ibu semua. Jadi kita iuran paling rendah itu minimal itu ya apa iuran itu mulai dari 16.800 itu sudah bisa mendapatkan 2 program yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Sudah dilindungi ketika terjadi resiko kecelakaan misalkan ada marbot masjid kita pernah membayar Pak santunan itu imam masjid kebetulan meninggal saat saat di masjid gitu ya. Itu karena kebetulan peserta jadi kita berikan santunan untuk keluarganya bahkan kita berikan beasiswa untuk putra-putrinya gitu. Jadi eh, sebenarnya untuk iurannya itu sangat terjangkau gitu ya. 16.800 tadi kalau misalkan apa yang merokok itu sebenarnya katanya cuma menyisakan apa ya istilahnya apa saving atau menabung 2 batang rokok setiap hari itu sudah bisa untuk membayar 1 bulan iuran kita itu untuk dapat perlindungan itu kemudian untuk Pak Fahmi ya terkait dengan Kampung Akhlak ya terima kasih Pak pastinya kita akan nanti dengan apa kantor cabang Mojokerto mungkin kita nanti akan sampaikan gitu ya untuk bisa apa melakukan apa ya kolaborasi gitu ya dengan Pak Fahmi dari Kampung Akhlak karena memang tadi disampaikan oleh Pak Nur Ahmad itu ya salah satu tadi kan tantangan kita misalkan di Jakarta itu terkait dengan literasi termasuk juga di BPJS Ketenagakerjaan Pak gitu ya itu juga terkait dengan literasi. Nah memang masyarakat kita lebih kadang lebih bisa gitu ya ketika ada tokoh-tokoh yang menyampaikan daripada misalkan kita sampaikan secara apa ya, secara marketing misalkan itu dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kita dulu pernah kerjasama dengan beberapa guru-guru agama gitu Pak, itu justru malah sangat efektif gitu ya untuk bisa membuat masyarakat itu bisa ikut program BPJS Ketenagakerjaan. Karena biasanya kan rata-rata kalau dia sama kiainya, sama guru ngajinya itu lebih lebih trust gitu ya daripada misalkan harus kita terangkan gitu. Jadi memang kita banyak kerjasama dengan tadi misalkan lembaga-lembaga atau mungkin forum-forum yang seperti Kampung Akhlak dan sebagainya itu salah satunya sangat membantu kita untuk memberikan literasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Saya kira itu mungkin dari kami Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih kita sampaikan kepada kedua narasumber ke Prof. Nur Ahmad dari Basnas dan dari BPJS Pak Egi. Kita beri aplaus kepada kedua narasumber. Dan kita kembali lagi pada sesi berikutnya di jam 1 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.